Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris Prama dari Austrade. Sebelumnya saya coba share screen dulu, apakah sudah muncul? Boleh dibantu dicek? Sudah Pak, di tempat kita sudah keluar ini. Oke. Oke. Oke, saya coba slideshow dulu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Panitia Bidikti Week untuk invitation-nya untuk Austrade sharing terkait dengan education di Australia. Tadi saya mengikuti Mas Hendra cukup energik, jadi saya mencoba membangun mood untuk juga sama-sama mengikuti mood-nya Mas Hendra, jangan sampai kalah nih dengan para semangat anak muda. Saya ucapkan juga selamat datang. Tadi Mas Hendra juga bilang ada beberapa guru juga yang sudah bergabung, jadi selamat datang. Perkenalkan Ibu, Bapak, saya Aris dari Austrade. Kemudian mungkin saya bilangnya bukan teman-teman ya, tapi lebih ke adik-adik sekarang ya. Selamat datang adik-adik participants dari Bidikti Week. Terima kasih sudah bergabung untuk mendengarkan sesi dari Austrade. Oke, baik. Mungkin saya mulai saja. Tadi Mas Hendra sudah kasih sedikit ice breaking terkait pengetahuan adik-adik terkait Australia seperti kanguru, kemudian ibu kota negara Australia, kemudian sampai dengan singkatan Austrade. Terima kasih sekali sudah memberikan ice breaking sedikit gambaran pengetahuan mengenai Australia. Baik, saya dari Austrade, mungkin teman-teman masih ada yang belum terlalu familiar dengan Austrade. Jadi Austrade betul singkatan dari Australian Trade and Investment Commissions. Kantor kami sama ada di Embassy Australia di Jakarta, tapi within Embassy, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah melihat Embassy Australia yang ada di Kuningan, di dalamnya itu terdiri dari berbagai departemen, dan Austrade itu adalah salah satu departemen dari Australian Embassy yang ada di Jakarta. Nah, Austrade perannya lebih banyak ke mempromosikan perdagangan, edukasi, tourism, sama investment antara Australia dan Indonesia. Nah, untuk Austrade sendiri, kita ada 2 kantor sebenarnya, satu di Jakarta dan satu lagi di mana saya berdomisili, yaitu di Surabaya. Jadi in total sebenarnya saya working from home saat ini dari Bandung, tapi karena Semarang ada di wilayah yurisdiksi Surabaya, maka saya yang deliver presentasi untuk wilayah Semarang. Baik, mungkin sekilas itu perkenalan mengenai Austrade. Berikutnya saya tampilkan mengapa Australia. Mungkin slide-nya sedikit delay, jadi saya agak sedikit lambat. Mudah-mudahan sudah muncul. Nah, ini adalah perbandingan mengenai Australia dengan negara-negara lainnya. Indonesia juga termasuk di sana. Jadi adik-adik, teman-teman bisa lihat perbandingan antara Australia dengan Indonesia, kemudian dengan UK, dengan USA, dan Kanada, dan lainnya dari berbagai faktor. Contohnya dari land size, mungkin bagi yang belum familiar atau mungkin juga sudah cukup familiar bahwa Australia itu sangat luas dibandingkan dengan Indonesia, juga wilayah daratannya lebih luas. Tapi dari sisi populasi mungkin teman-teman banyak yang surprise, ternyata populasinya hanya 25 juta dibandingkan dengan Indonesia yang sudah lebih dari 260 juta. Jadi sekitar 10%-nya populasi Australia dari populasi Indonesia, tapi land size-nya itu bisa 5 kali. Kemudian number of international students, ini data per tahun 2018, di Australia itu sekitar 693.000. Kita coba lihat bandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, kita peroleh data tahun 2018, international students-nya 45.000. Kemudian yang top big tentu saja dari Amerika ada sekitar 1 juta international students. Kemudian dengan UK juga sekitar 468. Nah, ini hanyalah perbandingan bahwa Australia merupakan salah satu top destinations untuk international students melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Kemudian ini sedikit informasi saja mengenai currency
antara Australia dengan Indonesia sekitar Rp10.000 per $1 Australia. Kemudian official language-nya kita Australia menggunakan bahasa Inggris. Kemudian capital city-nya tadi sudah benar ya, pas sesi quiz betul sudah dijawab Canberra. Nah, ini adalah sekilas gambaran mengenai Australia dibandingkan dengan negara-negara tujuan international students lainnya. Oke, berikutnya, apa sih alasannya kenapa harus Australia? Saya akan jelaskan berbagai faktor yang mengapa Australia menjadi salah satu tujuan pendidikan internasional. Pertama dari sisi environment, ini mengapa environment penting? Karena saya juga dulu pengalaman saya juga sama seperti adik-adik ketika saya memutuskan untuk lanjutkan studi, faktor lingkungan merupakan salah satu yang saya pertimbangkan dalam artian apakah lingkungannya mendukung, apakah nanti saya bisa belajar dengan efektif, apakah nanti lingkungan sosial juga mendukung pencapaian hasil belajar saya, atau kan mendukung terhadap karir saya. Itu adalah salah satu pertimbangan waktu saya juga sama seperti adik-adik waktu mau memutuskan saya nanti akan kuliah di mana. Jadi ini sangat penting. Saya akan share sedikit mengapa Australia menjadi salah satu favorit. Pertama, nih teman-teman, tadi Australia itu adalah salah satu negara federal di mana terdiri dari 6 state dan 2 teritori. Sebentar, untuk state-nya teman-teman bisa lihat ada New South Wales, ada Victoria, kemudian ada Australia, kemudian ada Northern Territory, kemudian ada Queensland, ada Western Australia, ada Tasmania, kemudian ada Australia Capital Territory yang di mana ibu kota Australia itu berada yaitu Canberra. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa dari 6 state dan 2 teritori tersebut itu boleh dikatakan semuanya mendukung proses pembelajaran teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan teman-teman sendiri. Apakah teman-teman memilih menyukai lingkungan pendidikan yang lebih mungkin boleh dikatakan lebih kondusif, misalnya lebih sepi, tidak terlalu banyak traffic, teman-teman bisa memilih untuk ke Western Australia atau ke Queensland. Kalau teman-teman, Kak, saya kayaknya lebih cocok untuk mencari lingkungan yang lebih crowded gitu, yang lebih banyak center urban, kemudian lebih banyak lifestyle happening di sana karena mungkin saya akan mengambil kelas bisnis atau saya akan mengambil kelas cooking atau culinary atau tourism. Teman-teman bisa consider untuk sini atau Melbourne sebagai sebagai tujuan pendidikan karena lingkungannya lebih mendukung seperti itu. Atau kalau Kak, saya tipikalnya orang yang suka research gitu. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama kampus ANU, dengan nama kampus ANU yang terkenal dengan research-nya, teman-teman bisa memilih untuk ke Canberra. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Australia sendiri sebenarnya ada 2 kota yang berdasarkan Global Livability Index itu masuk di top 10 sebagai kota yang paling nyaman untuk ditinggali. Untuk saat ini Melbourne masih jadi yang paling nomor 1 dari Australia dan secara global itu adalah nomor 2. Kemudian kota berikutnya yang selalu masuk ke top 10 itu adalah Sydney dan Adelaide. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan dari hasil ranking global index tersebut untuk menentukan saya nanti akan di Sydney atau saya di Melbourne atau saya di Adelaide. Semuanya dikembalikan lagi ke teman-teman mana yang lebih cocok gitu dengan individu masing-masing. Kalau saya pribadi saya pertama kali ke Australia itu ke Sydney, kemudian habis itu ke Canberra, kemudian terakhir ke Perth, dan dari 3 kota tersebut saya personally lebih nyaman Perth karena saya tipikalnya orang yang tidak terlalu suka tidak terlalu suka crowded, dan Perth juga secara cuaca juga lebih mirip dengan Indonesia, jadi ketika winter tidak terlalu dingin, lebih cenderung lebih hangat, jadi saya lebih cocok di Perth. Jadi teman-teman menurut pengalaman saya coba dikonsider terkait dengan environment tersebut karena itu sangat penting itu untuk mendukung. Karena teman-teman nanti akan melanjutkan studi itu bisa 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bekerja juga kan bisa lebih lama gitu.
Oke, alasan berikutnya adalah dari sisi visionary. Ini lebih ke apa namanya, educations di Australia ini memang apa namanya, mendrive untuk mahasiswanya memiliki visi, terutama dalam bidang innovations, research yang tentu saja diharapkan para lulusannya memiliki apa namanya, impact terhadap apa namanya, hasil pembelajarannya, tidak hanya untuk negara sendiri tapi untuk global. Ini saya contohkan beberapa inovasi yang mungkin teman-teman baru tahu bahwa itu adalah originally dari Australia untuk ide inovasi tersebut. Seperti Wi-Fi, seperti saat ini yang kita apa namanya, sangat kita tergantung dengan Wi-Fi, itu adalah salah satu penemuan inovasi dari Australia. Kemudian black box, teman-teman cukup familiar ketika terjadi apa namanya, insiden gitu di pesawat di lalu lintas udara, di mana pentingnya black box ini. Nah, ini inovasi yang dikembangkan originally dari Australia. Kemudian ada ultrasound, kemudian ada plastic banknotes atau apa namanya, mata uang dari plastik. Itu adalah salah satu penemuan dari originally dari Australia. Nah, itu yang bisa faktor yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk memilih tujuan studi berikutnya. Nah, tentu saja faktor berikutnya adalah quality. Kualitas pendidikan itu adalah salah satu faktor yang teman-teman harus diperhatikan juga. Nah, bagaimana dengan pendidikan di Australia? Nah, ini adalah sekilas gambaran mengenai kualitas pendidikan di Australia. Kita mulai di Australia ada 22.000 course yang teman-teman bisa explore. Ini saya mengikuti perkembangan 2 tahun terakhir ini banyak apa namanya, banyak students dari Indonesia yang interest sekali di bidang IT, kemudian di bidang cyber security, bidang apa namanya, artificial intelligence. Itu yang mungkin di Indonesia masih sedikit yang menawarkan pendidikan tersebut, tapi ini di Australia cukup growing dan teman-teman bisa melihat gitu prospek apa saja prospek karir di 5 tahun atau 10 tahun mendatang, dan bisa dicek gitu institusi mana yang bisa mendukung teman-teman mencapai karir tersebut. Kemudian untuk university total kita ada 43 dan semuanya itu adalah public owned atau dimiliki oleh pemerintah, jadi kualitasnya selalu dikontrol oleh pemerintah. Jadi itu yang menjadikan universitas-universitas di Australia itu selalu masuk ke dalam ranking top 100 global. Nanti saya akan ada tampilkan ranking by university. Kemudian untuk VET course ada 3.953. VET ini adalah Vocational Education and Training. Kalau di Indonesia mungkin lebih familiar dengan Politeknik. Ini adalah pendidikan jika teman-teman lebih prefer untuk melanjutkan pendidikan ke yang fokus di skill gitu. Jadi misalnya teman-teman, saya sepertinya akan lebih pengen jadi chef, pengen jadi praktisi autism. Teman-teman bisa mengconsider untuk melanjutkan pendidikan ke vocational education karena itu praktis gitu. Kemudian saya lanjut di paling bawah itu adalah Australia nomor 3 popular education destinations in the world, tapi untuk Indonesia saat ini masih number 1. Jadi itu membuktikan bahwa Australia memiliki kualitas yang memang dicari oleh international students. Kemudian yang terakhir, teman-teman boleh lihat bahwa international students di Australia itu datang dari berbagai negara, in total itu lebih dari 190 negara. Itu memberikan benefit juga ke teman-teman untuk memperluas network, memperluas pengetahuan di culture seperti itu. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke Australia. Oke, berikutnya seperti yang saya sampaikan, ini adalah gambaran sekilas mengenai universitas di Australia di ranking global. Teman-teman nggak usah fokus ke angkanya karena itu terlalu detail, tapi intinya adalah bahwa hampir
43 universitas di Australia itu selalu masuk ke dalam ranking top 100 global. Nah, apa saja sih yang menjadi key strength-nya dari pendidikan Australia itu, terutama di bidang art, kemudian di bidang health, kemudian di engineering technology, life science, kemudian physical science, dan juga social science. Jadi hampir semua study area yang ditawarkan oleh institusi di Australia ini selalu masuk ke dalam global ranking top 100. Oke, nah ini adalah hasil ranking universitas berdasarkan berbagai lembaga ranking. Yang pertama itu berdasarkan keyword, di mana yang paling tinggi rankingnya untuk universitas di Australia adalah dari ANU, ranking ke-29, kemudian ada University of Melbourne, mungkin sudah familiar di teman-teman, ranking 38, dan Sydney ranking 42, dan seterusnya. Kemudian kalau berdasarkan Times Higher Education Ranking, ini ranking pertamanya adalah University Melbourne. Intinya sama saja, banyak sekali universitas-universitas di Australia yang selalu masuk ke top 100 ranking global. Jadi teman-teman bisa mengconsider ini juga sebagai pertimbangan. Saya nanti kalau mau melanjutkan studi ke Australia, saya milih kemana, bisa dilihat dari ranking ini. Nah, berikutnya, faktor apa sih yang menjadikan Australia menjadi top destinations? Yang faktor berikutnya adalah diversity. Jadi, diverse-nya students yang ada di Australia, diverse-nya profile dari international students yang ada di Australia itu memberikan banyak keuntungan. Jadi teman-teman bisa belajar culture negara lain, karena kita tidak tahu nanti kita akan berkarir di mana, atau siapa tahu nanti teman-teman berkarirnya global. Jadi ketika bekerja di suatu negara, teman-teman sudah punya istilahnya sedikit pemahaman dari pengalaman teman-teman studi di Australia, berinteraksi dengan international students dari negara lainnya. Dan ini, networking ini saya akui setelah saya lulus kuliah itu ternyata sangat-sangat penting dan sangat mendukung karir teman-teman. Jadi ini juga harus dipertimbangkan gitu. Nanti ketika saya kuliah, teman-teman saya akan dari mana aja ya, bagaimana profilnya, apakah itu bisa menjadi aset ketika saya lulus dari pendidikan untuk mendukung karir saya ke depannya. Itu juga teman-teman harus pertimbangkan. Nah, ini saya skip aja, sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah sebaran lebih detail mengenai universitas yang ada di Australia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Australia terdiri dari 6 state dan 2 teritori, di mana hampir tiap state dan teritori ini memiliki universitas unggulan. Teman-teman bisa pertimbangkan saya kuliah di state mana, dan itu ada beberapa list university berdasarkan state di Australia. Oke, berikutnya, Kak, bagaimana sih kalau saya mau melanjutkan studi ke Australia? Nah, di sini saya sampaikan ada beberapa pathway atau rute teman-teman bisa melanjutkan studinya. Pertama, bisa melalui foundation. Jadi teman-teman harus foundation dulu 1 tahun, di mana foundation itu lebih ke teman-teman belajar kayak basic study gitu, seperti bahasa Inggris, kemudian general seperti science, kemudian sosial sesuai dengan tujuan teman-teman. Untuk teman-teman ketika nanti masuk ke university, teman-teman sudah ready gitu, sudah bisa menyesuaikan. Ini untuk foundation studies itu sekitar 1 tahun, biayanya 18.000 sampai 24.000 Australian dollar per tahun, atau tinggal dikali 10.000 aja, sekitar 180 sampai 240 juta. Kemudian rute keduanya Australian Year 11 and 12, tapi ini lebih ke mungkin sekolah teman-teman bisa melanjutkan sekolah ke sana. Dan rute yang ketiga adalah melalui diploma. Jadi teman-teman bisa melalui diploma terlebih dahulu, di
mana biaya itu sekitar 10.000 sampai 18.000 dolar per tahun, bisa 1 tahun atau 2 tahun tergantung nanti teman-teman setelah punya diploma teman-teman bisa lanjutkan ke bachelor degree. Nah, untuk bachelor degree di Australia itu bervariasi, ada yang 3 tahun, ada yang juga 4 tahun, dan biayanya sekitar 20.000 sampai 42.000 per tahun. Nah, ini lebih spesifiknya, mungkin ini nanti teman-teman biasanya suka ada yang bertanya mengenai living cost. Jadi untuk slide ini teman-teman bisa fokus ke living cost saja. Ini living cost ini adalah berdasarkan survei untuk international students. Jadi bukan untuk Indonesia. Jadi secara average itu living cost untuk yang single itu sekitar 20.000 dolar per tahun atau sekitar 200 juta per tahun. Tapi tentu saja living cost ini disesuaikan kembali ke lifestyle-nya teman-teman gitu. Atau misalnya teman-teman yang melanjutkan pendidikan di kota yang berbeda juga living cost-nya, standar living cost-nya juga akan berbeda. Jadi ini subjektif, tapi ini adalah on average untuk international students, living cost di Australia sekitar 20.000. Nah, berikutnya, faktor apa sih yang teman-teman harus pertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan dan mengapa Australia? Karena student experience-nya cukup menjanjikan. Nah, maksudnya apa? Ini di slide berikutnya teman-teman bisa lihat bahwa untuk international students, ini pemerintah Australia sangat-sangat mendukung, sangat-sangat mensupport international students di Australia. Pemerintah juga nanti saya akan sampaikan slide mengenai apa saja sih benefit jadi international students. Jadi teman-teman kalau pernah ke sana mungkin akan merasa beda gitu treatment dari pemerintah Australia terhadap international students, karena international students itu buat Australia adalah salah satu source of revenue atau salah satu income buat negaranya. Itulah kenapa pemerintah Australia juga memberikan service yang terbaik kepada international students. Nah, contohnya untuk government service, social events juga pemerintah selalu mengadakan dan itu free. Kemudian legal support, jadi tidak dibedakan antara ini citizen, ini international students, tidak dibedakan seperti itu. Kemudian dari education provider juga paling jelas mereka sangat-sangat memberikan support terbaiknya buat international students, seperti ada career support, jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan career support di masing-masing institusi, kemudian counseling sama well-being service juga ada, sports club juga terutama, social groups dan sebagainya. Dan di samping kanan adalah survei terhadap international student satisfaction terhadap service yang diberikan oleh baik pemerintah Australia maupun oleh education provider. Nah, salah satu benefit ketika saya tanyakan kepada calon students atau alumni adalah teman-teman ketika jadi international students di Australia, teman-teman bisa tidak hanya belajar tapi juga memperoleh practical experience contohnya dengan part-time. Nah, untuk international students yang ke Australia, pemerintah Australia membolehkan untuk international students part-time di sana, tapi memang dibatasi hanya 40 jam untuk 2 minggu. Jadi biar teman-teman juga fokus gitu. Jadi sekitar 20 jam per minggu, berarti on average sehari itu bisa sekitar 4-5 jam. Nah, mengapa ini penting? Karena ini pengalaman yang tidak bisa ditemukan. Bagi saya sendiri, saya dulu kuliah di Indonesia, saya tidak menemukan istilahnya experience seperti itu gitu. Jadi saya harus mencari part-time sendiri gitu. Dan ini sangat menarik karena teman-teman bisa memperlancar bahasa, bisa belajar bagaimana sih business culture di Australia. Jadi teman-teman bisa bekerja di hotel, bisa bekerja di restoran, bisa bekerja di perkebunan, bisa bekerja di startup misalnya lewat online delivery seperti itu, dan untuk
untuk atau untuk upahnya juga lumayan gitu. Itu bisa membantu teman-teman juga untuk sesekali istilahnya ngafe gitu di restoran di Australia, karena memang di Australia untuk kafe atau restoran itu cukup ekspensif gitu. Jadi bisa dimanfaatkan gitu experience seperti ini. Kemudian part-time work opportunity ini juga disupport dan dilindungi oleh pemerintah Australia. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu istilahnya. Saya takut ilegal, tidak, malah ini adalah salah satu benefit yang kita selalu tawarkan kepada calon students gitu. Untuk di Australia sendiri teman-teman bisa memperoleh real experience gitu. Nah, berikutnya adalah tentu saja faktor setelah lulus gitu. Setelah lulus ini teman-teman juga harus pertimbangkan faktor prospek karir ketika teman-teman memilih institusi mana untuk melanjutkan pendidikan. Nah, saya mungkin share sedikit beberapa contoh alumni dari profil alumni dari Indonesia yang mengenyam pendidikan di Australia. Saya hanya tampilkan sedikit, mungkin yang udah banyak yang familiar terhadap Dan Sihab gitu ya. Beliau adalah lulusan dari Australia. Kemudian untuk William Gozali juga salah satu chef di Indonesia, juga merupakan alumni dari Australia. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan prospek karir ketika teman-teman memutuskan saya nanti akan melanjutkan pendidikan kemana. Nah, ini karena sudah mau 30 menit, jadi saya juga pakai timer, Mas Hendra. Ini secara summary, jadi ini adalah 6 faktor utama teman-teman melanjutkan pendidikan ke Australia. 1, lihat dari diversity-nya, kemudian dari employability-nya, kemudian dari faktor lingkungannya, faktor kualitas tentu saja, kemudian faktor students experience, dan juga visionary dari negara itu sendiri terhadap pendidikan. Mungkin 1 menit terakhir saya coba untuk sedikit run through bagaimana step-stepnya untuk melanjutkan pendidikan. Pertama, tentu saja teman-teman harus merencanakan nanti saya akan melanjutkan studi apa gitu ya. Saya pengen jadi apa gitu. Nah, untuk Australia, teman-teman kalau ingin tahu mengenai institusi apa aja, kemudian studi apa aja di Australia, teman-teman bisa browsing ke www.studyinaustralia.gov.au. Ini adalah website resminya Government Australia, di mana di sana berbagai informasi terkait dengan international education. Kemudian ini sekilas mengenai application-nya, hampir mirip dengan applications ke negara lain, jadi tidak akan saya sampaikan. Kemudian medical check up ini juga penting karena nanti teman-teman butuh untuk proses visa. Kemudian persiapkan untuk rencana keberangkatan dan start your Australian education journey. Mungkin itu presentasi singkat dari saya mengenai pendidikan Australia. Berikutnya saya kembali ke Mas Hendra sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas presentasinya ya Pak ya. Ini sungguh sangat memberikan insight baru gitu ya untuk teman-teman juga yang baru saja mengikuti informasi presentasi pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, ini Hendra masih buka kesempatan untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan tuliskan saja di kolom chat begitu ya. Nanti kita akan dari panitia menyeleksi, kemudian akan juga ditayangkan langsung kepada Bapak Aris gitu selaku narasumber dari Australia. Oke, baik Pak. Mungkin juga sambil menunggu teman-teman bertanya begitu ya. Dari Hendra sendiri juga mungkin ada pertanyaan yang mungkin juga teman-teman banyak mau menanyakan tapi mungkin belum sempat menuliskan gitu. Nah, untuk yang pertama Pak, ini kira-kira apakah ada kuota untuk penerimaan secara khusus dari mahasiswa Indonesia gitu Pak? Untuk kuota tidak ada, jadi
Ini kuota scholarship atau kuota international students, tapi kalau untuk international students tidak ada kuota gitu, tidak ada batasan gitu. Berapapun kita sangat welcome dari Indonesia yang mau melanjutkan studi ke Australia, silahkan, monggo. Oke, baik Pak. Mungkin selanjutnya ini sih Pak, mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang kalau saya baca juga banyak nih yang menanyakan terkait dengan scholarship Pak, terkait beasiswa. Itu apakah dari pemerintah atau mungkin dari Australia menyediakan, lalu kemudian bagaimana prosedurnya itu Pak? Oke, baik. Kalau untuk beasiswa dari pemerintah, saat ini memang lebih difokuskan ke postgraduate atau ke level master sama PhD. Nah, untuk yang bachelor degree, tapi jangan khawatir, karena tiap institusi juga menawarkan partial scholarship. Jadi misalnya, teman-teman misalnya kalau boleh browsing ke salah satu universitas yang dituju, misalnya University of Sydney, di sana teman-teman cari ke international students, kemudian ke section scholarship, nanti di sana ada guideline bagaimana cara memperoleh scholarship dari University of Sydney, syaratnya seperti apa. Tapi biasanya sih sama ya, misalnya dari nanti ada tes, ada interview, teman-teman akan dikasih tahu, oh teman-teman dapat potongan misalnya 10.000 gitu, dari harusnya bayar 10.000 jadi 10.000. Tapi memang jarang sekali yang memberikan full scholarship kalau dari institusi. Tapi kalau nanti teman-teman mau melanjutkan untuk master, itu ada scholarship dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Australia gitu. Dan itu Australian Award, mungkin banyak yang sudah familiar dengan nama programnya, itu merupakan program beasiswa dari pemerintah Australia untuk postgraduate students. Kuotanya ini sekitar 300 mahasiswa per tahun. Tapi itu untuk level master atau PhD. Oke, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau apply, ada banyak cara sebenarnya ya. Dan juga kalau misalnya nanti mau studi master atau PhD gitu juga malah bisa dibiayai sampai sepenuhnya begitu. Mungkin ini juga Pak terkait dengan prosedur untuk apply beasiswanya biasanya bagaimana ya Pak ya? Karena mungkin ada yang membutuhkan untuk apply ke universitinya sendiri membutuhkan LOA terlebih dahulu, maksudnya untuk mengapply beasiswa gitu ya Pak ya. Nah itu biasanya mana lebih dahulu, terus prosedurnya bagaimana Pak? Oke, kalau secara awam tuh memang lebih baiknya itu browsing ke masing institusi, karena tiap institusi itu prosesnya beda-beda. Tapi kalau saran saya di Indonesia itu kita punya cukup banyak country reps atau perwakilan universitas Australia yang base di Indonesia. Jadi ada reps-nya, dan mereka sering bikin education fair juga. Jadi saran saya teman-teman datang kalau memang misalnya ada education fair, misalnya oleh University of Sydney atau misalnya University of Melbourne bikin, saya sarankan datang. Kenapa? Karena teman-teman bisa bertanya langsung dengan representatif dari masing-masing university gitu. Jadi bisa berkenalan, kemudian prosesnya juga lebih jelas gitu. Karena kadang-kadang dari website mungkin kalau hanya mengandalkan website bagi teman-teman untuk apply proses beasiswa agak sedikit membingungkan gitu. Jadi lebih baik kalau memang misalnya ada education fair seperti itu, teman-teman coba datang dan berkenalan, dan di sana akan diberikan informasi lebih lanjut. Kalau dari Australian Government itu biasanya kita selalu sosialisasi, kita punya website khusus Australian Award Indonesia, itu semua informasi ada di sana gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini sudah mulai banyak pertanyaan masuk dari teman-teman juga. Terkait dengan COVID-19 ini Pak, fenomena yang luar biasa. Semua negara terdampak begitu ya. Betul. Untuk schedule masuk Februari, berarti pendaftarannya apakah sudah dibuka Pak untuk saat ini? Untuk saat ini memang saya kira di berbagai negara juga sama, kita masih wait and see, kemudian masih fokus di COVID handling juga. Jadi kalau misalnya ditanya kapan kira Australia bisa dibuka kembali, karena saat ini masih ditutup untuk bordernya, kita masih belum bisa jawab secara pasti kapannya. Jadi masih wait and see. Cuman kemarin per bulan Juli kita sudah diinformasikan oleh government
government Australia bahwa sudah mulai relaxations untuk international students yang sudah login aplikasi. Jadi udah mulai proses untuk beberapa aplikasi yang pending gitu. Nah, untuk kedepannya kalau menurut saya sih monitor saja perkembangannya. Saya juga belum mengatakan apakah tahun depan sudah kondusif atau enggak, karena saat ini di Australia sendiri semuanya rata-rata masih online learning. Jadi wait and see, dan selalu update di website tadi studyinaustralia.gov.au, karena semua update itu akan selalu update di sana, tidak hanya untuk international students tapi juga untuk para education agent. Juga kita memberikan informasi yang resmi dari pemerintah Australia di web tersebut. Oke, baik. Ya, berarti untuk intake juga sudah mulai bisa diproses begitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke, ya, oke Pak, kita coba lanjut lagi berarti untuk pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi menjawab ya. Untuk ini Pak, kota yang paling affordable kira-kira students yang kota apa ya Pak ya? Kota yang affordable ini bervariasi sebenarnya, subjektif sekali, karena affordable-nya itu bisa dilihat dari sisi apakah dari akomodasi, apakah dari lifestyle, ataukah dari makanan atau dari transportasi. Tapi pengalaman saya personally itu untuk saat ini, setelah saya cek di berbagai lokasi itu, Western Australia sama atau Perth itu masih relatively affordable compare to Melbourne, compare to Brisbane, compare to Sydney. Jadi Perth atau Canberra teman-teman bisa consider gitu untuk membandingkan kota mana yang lebih affordable. Jadi Perth atau Canberra itu lebih affordable dibandingkan Sydney, Melbourne atau Brisbane. Oke, baik Pak. Berarti teman-teman kalau misalnya mau mencari yang cukup affordable bisa ke Canberra atau Perth tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Aris, itu lebih sahabat dengan kantong mahasiswa gitu Pak ya. Oke, ya ini juga terima kasih Shiver ya sudah mengingatkan teman-teman supaya memanfaatkan kolom komentar, kolom chat dengan baik gitu ya, jangan digunakan chatting karena kita ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang lain, nanti kalau malah tertimbun dengan chat gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk masuk ke university di Australia, Pak, kira-kira menggunakan tesnya TOEFL, IELTS, atau IBT ya, Pak ya? Dan minimum kira-kira skornya berapa biasanya? Oke, ya, biasanya tiap institusi itu mensyaratkan skor yang beda-beda. Tapi in general sih saya suggest untuk ambil IELTS karena IELTS lebih widely accepted by Australian University. Jadi teman-teman bisa mulai persiapkan IELTS-nya. Nah, untuk skornya sendiri seperti saya infokan itu masing-masing institusi atau bahkan masing-masing program studi juga mensyaratkan yang berbeda-beda. Jadi tapi in general itu minimalnya 6. Untuk IELTS score minimal 6 untuk semua sections. Tapi ada juga university yang dia required-nya 6,5 atau bahkan 7. Jadi kadang-kadang tergantung juga dengan program studinya. Program studinya yang lebih research based biasanya membutuhkan IELTS score yang lebih tinggi gitu, karena nanti lebih banyak paper gitu kan, istilahnya lebih banyak research, lebih banyak writing compare dengan program study yang lebih banyak in class gitu. Kalau di kelas mungkin lebih banyak yang diperlukan adalah conversation, speaking dan sebagainya. Jadi in general minimum itu 6. Jadi teman-teman bisa aim untuk dapat IELTS score itu minimal 6. Tapi untuk masing-masing institusi mereka mensyaratkan beda-beda gitu. Siapa tahu nanti kita coba cek, oh ternyata syarat untuk studi program ini 6,5. Berarti teman-teman harus sedikit effort untuk naikin lagi IELTS skornya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi ya, teman-teman kalau misalnya mau ke Australia, silahkan minimal 6 gitu ya, tapi limit situ aja, bisa coba. Aiming 8,5 kalau bisa. Wah, itu luar biasa itu, Pak. 8,5. Sangat tinggi sekali. Oke. Ya, kita coba lanjut lagi ya, Pak ya, untuk pertanyaannya. Untuk mendaftar beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Australia, Pak, apakah seleksi dilangsungkan oleh institusinya atau
apakah seleksinya dilangsungkan oleh universitasnya langsung gitu Pak, atau lewat pemerintahnya? Oke, ini berarti untuk program master ya, karena untuk saat ini scholarship dari government itu hanya untuk level master atau PhD. Nah, untuk Indonesia sendiri, apa namanya, seleksinya adalah dilakukan oleh Australian Award. Australian Award ini adalah tim panitia penyeleksi beasiswa Australia Award. Namun jadi mekanismenya adalah teman-teman dapat dulu beasiswanya, baru teman-teman memilih institusi kampusnya. Jadi prosedurnya itu adalah teman-teman harus lolos seleksi dulu untuk dapat beasiswa, di mana panitianya adalah Australia Award atau dari pemerintah Australia. Jadi misalnya teman-teman ikut prosesnya, nanti ada seleksi dokumen, kemudian ada seleksi interview, kemudian ada seleksi bahasa Inggris gitu. Nanti setelah teman-teman misalnya dapat Australia Award Scholarship, ternyata tuh IELTS teman-teman misalnya 6, tapi teman-teman pengen ke kampus yang ternyata IELTS-nya 6,5 minimal, berarti teman-teman masih butuh 0,5 lagi nih. Nah, di Australian Award nanti teman-teman akan difasilitasi juga untuk bagaimana caranya teman-teman mencapai skor tersebut. Jadi biasanya setelah teman-teman dapat scholarship, tapi IELTS ternyata kurang, nanti diberikan pembekalan. Jadi misalnya 1 bulan atau 3 bulan teman-teman dileskan istilahnya di institusi yang berpartner dengan di Australia Award gitu. Jadi teman-teman dapat dulu nih beasiswanya. Setelah dapat beasiswanya, baru teman-teman bebas untuk cari institusi di Australia mau kemana. Oke, baik Pak. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini untuk terkait studi lanjutan ya, nanti bisa mengikuti sesi dulu, baru nanti ada prosedur selanjutnya setelah diterima beasiswa. Oke, kita coba lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak, yang terkait dengan work rights Pak, itu hanya sebatas regulasi saja atau memang disediakan lowongan bagi studi gitu Pak? Secara regulasi ada di government, tapi kalau teman-teman nanti misalnya study, misalnya contoh ke salah satu university di di kampus tersebut tuh selalu banyak sekali informasi terkait part-time job. Karena part-time job itu kan hanya istilahnya buat Indonesia, tapi untuk semua international students yang ada di sana. Atau informasi tersebut juga teman-teman kan nanti biasanya diajak untuk bergabung dengan komunitas students dari Indonesia atau PPI misalnya, perkumpulan pelajar Indonesia di sana. Itu di sana selalu ramai dengan informasi-informasi terkait part-time job, kemudian terkait dengan traveling bareng. Jadi informasinya sangat gampang sekali, dan di sana juga international students itu memang boleh dikatakan dari sisi perusahaan itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena di sana itu itu memang cukup mahal di Australia. Jadi banyak untuk job-job yang kiranya international students bisa melakukan, seperti misalnya clerical job, atau misalnya cleaning, atau misalnya di cafe sebagai waiter, itu diberikan kepada international students, karena walaupun fee-nya sekitar $20 sampai $30 per hours per jam, atau sekitar 200.000 sampai 300.000 per jam, itu dibandingkan dengan kalau hanya employee bisa lebih mahal daripada itu gitu. Jadi dari sisi perusahaan juga mereka selalu berusaha menyediakan lowongan untuk students untuk beberapa pekerjaan yang mungkin tidak perlu high skill gitu untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi banyak sekali informasi terkait part-time job di sana. Oke, baik Pak. Mungkin saya sedikit share. Oh, iya, Jadi Australia juga punya program namanya holiday visa. Ini lebih mengakomodir para
apa ya istilahnya, para pemuda-pemuda Indonesia yang ingin bekerja di Australia. Jadi kuotanya memang limited, sekitar 1.000 per tahun dan itu selalu habis. Jadi ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para pemuda-pemuda di Indonesia yang umurnya di bawah 30 tahun gitu ya, untuk bekerja ke sana, memperoleh pengalaman di sana, karena walaupun mereka bukan istilahnya full employee atau bukan apa namanya, bukan formal employee, tapi mereka bisa mendapatkan salary yang cukup besar gitu. Jadi ketika mereka bisa ke Indonesia, mereka sudah punya pengalaman dan juga sudah lumayan gitu memperoleh salary di sana gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini ada informasi baru juga ya terkait dengan kalau teman-teman mau hanya studi bekerja langsung gitu ya waktu holiday gitu. Ya. Ya, oke. Kita lanjut lagi Pak untuk pertanyaannya, masih ada beberapa. Untuk terkait dengan foundation Pak, pendidikan ini apakah harus foundation terlebih dahulu atau bisa langsung kuliah juga Pak? Kalau untuk sekolahnya misalnya tidak ada tidak ada kerjasama dengan institusi di Australia, karena ada beberapa sekolah yang menyediakan foundations program ya. Jadi sambil belajar di kelas 11 atau di 12 mereka juga belajar foundations. Jadi ketika mereka lulus mereka langsung gitu bisa masuk enrollment ke university. Tapi buat sekolah yang memang tidak ada kerjasama untuk foundations dengan Australia, jadi harus foundation dulu 1 tahun gitu. Dan foundation ini penting kenapa? Karena teman-teman belajarnya seperti kuliah, jadi beberapa kredit itu teman-teman ambil dulu di foundation. Jadi ketika teman-teman melanjutkan ke kampus, teman-teman sebenarnya sudah punya kredit gitu, sudah punya beberapa kredit, teman-teman tinggal menyelesaikan yang lainnya. Atau misalnya untuk foundations ini bisa di-convert ke 12 SKS gitu. Jadi teman-teman ketika masuk, teman-teman sudah punya 12 SKS tersebut gitu. Tinggal melanjutkan bachelor degree-nya mungkin sekitar 3 tahun gitu. Jadi in total sama aja gitu kayak di Indonesia yang rata-rata 3,5 tahun atau 4 tahun gitu selesai untuk dapat sarjana gitu. Oke, berarti istilahnya nggak sia-sia gitu ya Pak ya, walaupun foundation tetap ada kreditnya. Nggak sia-sia, betul. Foundation, betul, kredit transfer seperti itu. Oke. Ya teman-teman itu supaya tidak mendiscourage teman-teman ya untuk misalnya mengapply ke foundation gitu. Oke, ya ini ada mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, karena waktu kita juga semakin menipis. Kalau mendapat beasiswa pemerintah Australia, apakah mahasiswa ada keterikatan kerja di Australia Pak setelah lulus nanti? Oke, baik. Justru untuk study in Australia scholarship atau beasiswa pemerintah Australia yang ditawarkan ke mahasiswa Indonesia, justru mereka tidak boleh bekerja di Australia. Mengapa? Karena program scholarship ini memang ditujukan untuk istilahnya future leaders yang akan berkontribusi ke Indonesia. Jadi mohon maaf, malah seperti LPDP mungkin ya, LPDP juga yang dari government Indonesia setelah selesai programnya juga harus kembali ke Indonesia. Nah untuk Australian Award juga sama gitu, karena memang ditujukannya untuk students yang nanti diharapkan berkontribusi ke perkembangan di Indonesia seperti itu. Tapi mungkin untuk yang non scholarship, teman-teman bisa dapat bisa eligible untuk 2 tahun bekerja di Australia. Jadi teman-teman bisa dibantu untuk memperoleh visa bekerja di Australia 2 tahun setelah teman-teman lulus. Atau bahkan untuk kalau teman-teman berkuliah di regional area atau yang di luar Sydney dan Melbourne, ada tambahan 1 tahun lagi. Jadi misalnya teman-teman kuliahnya di Perth. Nah setelah lulus, teman-teman eligible untuk visa bekerja di Perth selama 2 + 1 tahun. Jadi teman-teman bisa eligible 3 tahun untuk bekerja di sana setelah lulus. Jadi kalau dari beasiswa yang di pemerintah wajib harus kembali ke Indonesia gitu Pak ya, untuk membangun Indonesia ya. Betul, seperti itu. Oke, ya. Oke, mungkin untuk sesi tanya-jawabnya kita cukupkan sampai di situ Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya.
Mungkin ini juga sepertinya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab secara langsung, Pak. Juga mohon maaf ke teman-teman gitu ya. Terkait dengan itu, apakah mungkin ada kontak yang bisa dihubungi, Pak, supaya teman-teman juga mungkin bisa menanyakan secara langsung? Boleh, saya mungkin di slide ada kontak saya, nanti teman-teman mungkin boleh capture ya, nanti saya coba tunjukkan. Oke. Sudah muncul, Mas Hendra? Saat ini sepertinya belum keluar, Pak. Sebentar. Apakah sudah share screen belum ya? Oke, ternyata belum share screen. Oke. Saya tampilkan kembali. Ini apakah sudah muncul slide kontak saya? Ya, sudah keluar, Pak. Apakah sudah jelas? Apakah ada? Jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya. Di sana ada nomor telepon. Ini office saya yang di Surabaya, 03199203223 atau di mobile phone di 081287287930 atau via email juga bisa di aris.pratama@austrade.gov.au. Jadi bisa bertanya apa saja, nanti saya coba respons sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, baik teman-teman, itu bisa langsung sambil di screenshot ya teman-teman ya, langsung di capture kontaknya dari Pak Aris. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan setelah ini atau mungkin tadi pertanyaannya belum dijawab begitu, bisa langsung menghubungi secara langsung setelah sesi ini ya teman-teman, langsung di chat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aris sebelumnya atas jawaban dan juga informasi yang sangat bermanfaat, Pak. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan proses itu terlebih dahulu untuk teman-teman juga. Jadi setelah ini kita akan ada satisfaction survey terlebih dahulu. Kami juga mohon untuk teman-teman dan Pak Aris untuk tidak meninggalkan chat karena masih ada beberapa prosesi gitu ya. Nah, untuk satisfaction survey ini nanti akan tampil di layar teman-teman dan Bapak Ibu. Silakan dapat diisi begitu. Kita beri waktu kurang lebih nanti 1 menit ya teman-teman. Silakan untuk mengisi apakah kira-kira informasinya sudah sesuai dan cukup memuaskan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya juga apakah sudah menjawab keingintahuan dari teman-teman gitu. Terus juga secara keseluruhan apakah kira-kira teman-teman sudah cukup puas dengan acara Bidik Week pada tahun 2020 ini. Dan mungkin teman-teman yang tahun depan masih butuh informasi kira-kira apakah akan mau ikutan di Bidik lagi atau mungkin akan mencoba yang lain gitu ya. Nah, silakan teman-teman, kita kasih waktu, ini masih ada sekitar setengah menit, 30 detikan. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum mantap gitu ya, silakan ditimbang-timbang sudah sesuai belum ya tadi ya pertanyaannya, terus informasinya juga apakah sudah menjawab pertanyaan keingintahuan kita sejauh ini gitu. Nah, silakan teman-teman untuk bisa diputuskan lalu dimasukkan ke dalam polls gitu ya untuk satisfaction survey ini. Oke, ini sebenarnya masih ada beberapa, tapi kita sudah tutup dulu ya karena sudah 1 menit. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi, ada 127 voter. Oke, nah setelah ini kita akan melanjutkan langsung saja ke penyerahan sumber, Pak. Jadi kita akan ada kenang-kenangan dari panitia Yayasan Loyola kepada Pak Aris pertama. Nah, ini kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak kepada Pak Aris selaku Business Development Manager dari Austrade Indonesia gitu, yang telah berkenan mengisi sesi di Bidik Week tahun 2020 ini. Untuk souvenir dan sertifikatnya sendiri nanti akan dikirimkan secara fisik ya Pak dari panitia ke institusi Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktu. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hendra dan panitia, terima kasih banyak. Oke, baik Pak. Sama-sama juga. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, sebelum kita nanti live meninggalkan chat masing-masing, kita mohon teman-teman tidak meninggalkan chat dulu ya. Kita akan ada sesi foto bersama, ya, untuk mendokumentasikan keceriaan kita pada pagi hari ini. Informasinya sangat banyak sekali dan Hendra percaya juga ini pasti memberikan pencerahan juga buat teman-teman begitu ya. Oke, teman-teman bisa menyalakan kameranya. Kita mohon untuk menyalakan kameranya masing-masing. Wah, ini sudah mulai ramai nih. Sudah pada menyalakan kameranya semua.
pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini sudah pada mandi semua kan ya pagi-pagi ya. Oke. Ya, ini kita coba take foto dulu ya teman-teman. Nanti akan ada beberapa kali take. Teman-teman bisa melihat ke kamera semua. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Sekali lagi ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu dan start. Oke, sip. Sekali lagi, final, terakhir. Dalam hitungan ketiga lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tahan teman-teman. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ini ya sudah pada berfoto semua. Nanti silakan bisa juga kita akan posting di Instagramnya Bidik Diwik ya pasti teman-teman ya. Jangan lupa follow Instagram @bidikdiwik, @yayasan-loyola, sama @SMA Polisi Loyola. Kalau mau follow Instagram saya juga boleh, tapi nanti di belakang aja ya. Bukan untuk ajang promosi Instagram moderator gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta dan juga dari Bapak Aris. Kami ucapkan terima kasih pada sesi Bidik Diwik pada pagi hari ini. Kami berharap juga teman-teman semoga informasi yang disampaikan tadi benar-benar bermanfaat, memberikan insight dan juga mungkin membulatkan tekad teman-teman untuk melanjutkan studi lanjut ke Australia. Gitu. Nah, apabila ada satu atau lain hal yang mungkin belum terjawab atau mungkin kurang berkenan juga, kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga itu bisa menjadi evaluasi juga bagi kami untuk kedepannya seperti itu. Nah, akhir kata, sampai jumpa di Bidik Diwik 2020 sesi selanjutnya. Dadah teman-teman, sampai jumpa.